Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore para ayah bunda di rumah, dad and moms. Kita sore ini mau bahas tentang konstipasi ya. Di IG Live Dokter Anakku bersama Dokter Frida Handayani. Ya, kita mau undang Dokter Frida dulu supaya bisa masuk ke sini. Bentar ya, kita tunggu Dokter Frida ya. Yang udah join boleh kasih feedback ke saya. Apakah suara saya cukup jelas? Halo dok, selamat sore ketemu Hai, lagi. selamat sore Dokter Lia, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi Apakah di sini. baik dok? Oh, gimana dok? Apa Ya, kabar? Baru selesai baik-baik. praktek? Ya, baru saya Masih praktek, baru praktek kayak siap-siap. kayak biasa dok? Atau gimana? Enggak sih, udah dikurangin ya dok ya. Kan sekarang ini juga udah ada jam-jam khusus ya praktek. Nggak seperti dulu lagi ya Dokter Lia ya. Iya, sama lah dok. Kita juga jadi lebih agak nyantai supaya istirahatnya lebih bagus ya dok. Jadi kita bisa fit juga ya. Halo, Biar dokter imunitas Frida, kita juga tetap baik ya. masih join kah? Sinyalnya Masih? bagus ya? Oke, oke. Sinyal, oke. Oke ya. Oke, Ya, saya sapa dulu yang udah pada join ya, Dok. Selamat ya sore silahkan dok. semuanya, para ayah bunda yang udah pada join. Terima kasih udah join pada sore hari ini. Kita mau bahas tentang bagaimana pola BAB dan mengenai konstipasi pada anak. Nah, sore ini kita udah ada Dr. Frida Handayani. Beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan bagian gastrohepatologi. Jadi bagian pencernaan. Nah, sebelumnya saya mau bacain dulu CV dari Dr. Frida ya. Dr. Frida menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK Atmajaya, kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke spesialis anak dan subspesialis gastrohepatologi atau pencernaan keduanya di Universitas Indonesia. Nah, kemudian saat ini beliau praktek di 3 rumah sakit. Ada di Pondok Indah Bintaro, kemudian ada di Premier Jatinegara, dan di Primaya Evasari. Jadi kalau para ayah bunda di rumah pengen konsul langsung nih nanti ke beliau, boleh langsung ke 3 rumah sakit itu. Gitu ya dok? Betul kan Terima dok? kasih Dokter Lia. Ya, menyari Dokter Lia juga di Eka Hospital Cibubur ya Dokter ya. Oh iya dok, hari ini tokohnya dokter Frida dok. Oh gitu ya. Oh. Oke Terima dok, kasih, kita boleh sama-sama Dok. mulai mulai langsung aja kali ya dok. Kita Ya mau silakan bahas Dokter. tentang ini dulu. Gini dok, jadi banyak banget nih pertanyaan dari pasien-pasien juga tentang pola BAB, terutama Ya, di bayi-bayi baru lahir dok. Karena kan kadang ya. suka beda-beda, apalagi yang ASI suka malah nggak BAB seminggu, ada yang sehari bisa 10 kali BAB, warnanya pun kadang Betul. berubah-ubah. Nah, boleh nggak dok, dokter sedikit sharing ke kita semua, gimana sih sebenarnya dengan pola BAB di newborn, di bayi baru lahir? Baik, terima kasih Dokter Lia. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau bayi baru lahir, biasanya kan dalam 24 sampai 48 jam paling lambat, BAB Ya, pertamanya udah harus keluar. Karena bila sampai oke. 48 jam belum ada BAB, maka hal itu menjadi perhatian, hati-hati apakah mungkin ada sumbatan, desas-desus atau tidak. Tapi sebagian besar Oke. sih semua pada BAB ya dokter ya. Dan Iya. BAB-nya tuh warnanya hijau, seperti ter, Ah, kehitaman gitu ya. ya. Terus kayak dodol dikit gitu ya dokter ya. Iya, Apa iya, benar-benar dok. konsistensinya ya. Jadi Mm-mm, itu semua mm-mm. normal karena isinya itu memang lendir, terus ada skin cells dari sel-sel kulit saat di dalam ketuban dan juga bercampur dengan cairan ketuban. Jadi konsistensinya ya Oke. kayak dodol yang kehitaman tersebut. Tapi BAB yang hijau hitam tersebut yang dalam istilah kedokteran disebut dengan mekonium itu hanya Mm. bertahan sekitar 3-4 hari ya dokter ya. Setelah Iya, iya ASINya betul ibu dok. keluar, iya udah mulai lancar, pup babynya akan berubah menjadi warnanya kehijauan atau bahkan bisa langsung kekuningan. Tergantung Iya. dari kandungan ASI. Dan jika bayi mendapatkan ASI eksklusif dalam minggu-minggu pertama, dia bisa BAB bahkan sampai 6 kali sehari ya dokter ya. Iya, betul Dan betul dok. tergantung dari kandungan laktosa yang ada di ASI.
ibunya di ASI Moms. Kemudian kalau misalnya kebetulan kurang banyak ASINya atau ditambah sufor atau ada indikasi lain sehingga mendapatkan susu formula, maka konsistensi BAB-nya itu jadi lebih padat dibandingkan bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, dan warnanya pun biasanya lebih ke arah coklat dan atau kehijauan. Itu minggu-minggu pertama ya dokter ya. Setelah itu iya betul dok. Ya minggu kedua, minggu ketiga ya tergantung dari kadar laktosa dalam ASI ibu. Kita lanjut nih, misalnya di ASI kan kita ketahui ada yang namanya formilk, ada yang namanya hinmilk. Iya, betul. Alias ASI awal dan ASI akhir. Jadi kalau ibunya banyak memberikan ASI awal atau formilk, formilk itu kan mengandung banyak laktosa dan jumlah kalorinya memang lebih sedikit dibandingkan ASI belakang. Sehingga kalau lebih banyak mendapatkan ASI awal atau formilk tersebut, babynya cenderung gassy ya, banyak gas, terus agak rewel, terus BAB-nya itu moncor gitu ya bilangnya ya, jadi encer, terus berbusa, warnanya hijau kuning, bayinya kok sedikit rewel, sekitar anusnya juga warnanya kemerahan. Itu tanda-tandanya kalau bayi banyak mendapatkan formilk. Tapi kalau dia balance, bisa balance mendapat formilk dan hinmilk, seperti kita ketahui hinmilk itu kan ASI belakang banyak mengandung lemak ya, dan lebih tinggi kalorinya. Sehingga kalau banyak lemaknya, BAB-nya juga jadi lebih soft gitu, jadi lebih berbentuk dan biasanya babynya lebih tenang gitu ya. Jadi kalau habis nyusu tuh udah langsung tidur, terus ngelepas sendiri dari ASI-nya. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, formilk, hinmilk itu dianggap sebagai formilk itu kayak makanan utama ya dokter Lia. Hinmilk itu dessertnya, karena dessert kan biasanya banyak lemaknya, terus bikin kenyang, bikin perasaan juga tenang gitu ya. Karena kenyang ya dok? Karena udah kenyang. Iya gitu dok. Terus bagaimana dengan frekuensi dok? Karena kan sering banget itu dok, ada yang 10 hari nggak BAB panik, kemudian ada yang setiap minum langsung keluar, minum langsung keluar. Nah, kapan sebenarnya ayah bunda ini harus khawatir dan harus bawa ke dokter gitu? Baik, sekali lagi memang yang pertama klinis ya, anaknya tenang apa enggak, ada demam atau tidak, rewel atau enggak, terus apakah yang masuk itu lebih sedikit daripada yang dikeluarkan. Jadi maksudnya minumnya cuman berapa, BAB-nya banyak banget gitu ya. Terus ada tanda-tanda dehidrasi atau enggak. Seperti kita ketahui, tanda-tanda dehidrasi itu kalau anaknya demam, rewel, terus tampaknya kehausan gitu ya. Kalau udah dehidrasi lebih lanjut, malah anaknya jadi lemes kayak gitu. Nah itu mah udah harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu kembali lagi ke frekuensi BAB yang normal berapa sih? Tergantung lagi. Misalnya anak moms mendapat ASI, kita bahas yang ASI ya. Kalau momsnya juga banyak mengkonsumsi produk laktosa gitu ya, jadi ASI formilk kayak itu laktosnya juga tinggi, ya anaknya lebih sering pup, bisa 10 kali ya, 8 kali, 10 kali sehari. Tapi biasanya anaknya tuh kenaikan berat badannya tuh bagus. Jadi kuncinya tuh sekali lagi di kenaikan berat badan. Seperti kita ketahui, pada 1 bulan pertama diharapkan kenaikan berat badan itu sekitar 25 gram per hari gitu ya dokter Lia ya. Jadi kita indikatornya adalah berat badan. Walaupun pada anak-anak yang juga kebanyakan laktosa, mendapat laktosa dari formilk, anaknya juga suka rewel, tapi rewelnya tuh nggak disertai demam, nggak disertai dehidrasi, nggak juga berlebihan gitu pupnya. Jadi beda dengan diare akibat infeksi. Dan kalau sebagai tambahan, misalnya bayinya mendapat formula, kalau pada sekitar 1 bulan pertama tuh BAB-nya memang frekuensinya lebih sedikit, jadi sekitar 3 kali sehari sampai 4 kali sehari, dan stool atau tinjanya itu lebih lembek, lebih firm, lebih padat bentuknya dibanding yang mendapat ASI. Jadi saya mau ini sedikit nih, buat yang baru join. Jadi sore ini kita mau bahas tentang pola BAB dan kita nanti akan bahas tentang konstipasi pada anak. Jadi masalah
pola BAB pada newborn itu memang berbeda menurut Dokter Frida yang sudah dijelaskan. Masalah tentang ASI ataupun SUFOR, selama anaknya secara klinisnya masih bagus ya dok, kemudian berat badannya naik sesuai target, tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Kalau misal anak MAMS BAB-nya lebih sering, itu tidak masalah, selama kondisi anaknya masih oke, gitu ya dok ya. Nah, betul. Ada yang kurang nanti tadi kita, ditambahkan, sorry satu apa nih dokter. dok? Jadi kan Apa ada nih? bayi-bayi yang juga ASINya tuh diserap sempurna ya, sampai Oke. tidak ada lagi masa tinja yang terbentuk. Itu juga Hmm, menyebabkan bayi-bayi tersebut bisa 7, 10, bahkan 14 hari ya, baru BAB. Namun ya. itu juga Hmm, mesti dilihat kalau anaknya tenang, kenaikan berat badan hmm, bagus, perutnya nggak kembung, anaknya minumnya hmm, rajin, nggak ada masalah, itu juga nggak normal, nggak jadi ya. permasalahan ya, nggak usah khawatir. Yang perlu Hmm, hmm, dikhawatirkan hmm, itu bila pertama, tadi dalam 48 jam pertama, baby pas lahir belum BAB. Yang hmm, kedua, hmm. kelihatan kalau anaknya tuh nangis-nangis kesakitan banget gitu ya, mau ngeluarin Oh, pup. oke. Ya, dan Ha, ha, dia ha. butuh tenaga yang luar biasa ekstra. Nggak Mengejan seperti gitu bayi-bayi ya dok lainnya ya. kalau, ya, tapi mengejan kalau bayi sehat kan mengejan, mukanya merah, terus Ha, ha, kelihatannya agak ngulet-ngulet terus keluar gitu ya, itu masih ha, termasuk ha. oke. Tapi kalau Hmm, misalnya dia tuh di atas itu lebih sakit lagi, sampai benar-benar hmm, kesakitan, terus perutnya tampak hmm, menggembung, terus udah hmm, begitu kerasnya usahanya ternyata pupnya keluarnya juga cuma sedikit banget. Nah itu, hmm. dan umurnya di bawah 6 minggu, maka Oke, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak moms dan dad semua. Mungkin diperlukan pemeriksaan oke. tambahan untuk menyingkirkan kemungkinan sumbatan di usus besar. Oke, mungkin kalau kita curiga, misal takutnya ada sumbatan, dok, apakah mungkin ada gejala muntah juga, dok? Itu salah satu yang mungkin Ya, harus para moms perhatikan juga nggak ya, dok? ya, anaknya muntah-muntah, tapi kan memang Hmm. harus dibedakan ya, gumoh sama muntah. Kita Gumoh ngomongnya sama muntah. muntah ya, dok? Iya, jadi kalau muntah tuh bener-bener ada dinding-dinding otot perut dan dinding diafragma ya kita bilang itu berkontraksi, jadi Iya. pakai usaha banget baru Oh, keluar, atau bahkan bisa ya. nyemprot, atau bahkan muntah hijau, itu Oh, udah ya. terindikasi kalau ada sumbatan di usus besar. Oke. Jadi para moms, kalau anaknya yang ASI eksklusif, misal sampai 7 hari, 10 hari tidak BAB, selama anaknya baik-baik aja, tidak ada tanda bahaya yang Dokter Frida sebutkan tadi, seperti muntah berwarna hijau, muntahnya nyemprot, bukan gumoh ya, para mom harus bisa dibedakan antara gumoh dan muntah. Dan selama anak juga perutnya nggak kembung ya dok, itu masih aman ya. Tapi kalau misal para momsnya ragu-ragu, terutama mams yang anak pertama kali ya dok, kalau ragu-ragu mending Iya, periksakan aja ya dok untuk tahu lebih pasti ya. betul. Oke, ya selanjutnya kita mau lanjut ke konstipasi. Nah saya mau infokan ke ayah bunda, para dad and moms yang sedang join, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke dokter Frida, boleh diketik ya di kolom komen ya, atau pakai yang apa namanya yang buat bikin pertanyaan tuh aku nggak tahu apa namanya ya, ada tanda tanya yang bikin pertanyaan itu boleh kalau mau tanya ya. Aku nggak tahu apa namanya itu dok. Biasanya diketik dulu ya. Jadi terserah mau ketik di komen atau yang pakai question mark itu kan lebih bagus tampilannya gitu kan. Nanti kita bisa Oke. aku jawab apa aku tanyain ke dokter Frida. Nah dok kita mau lanjut nih. Oke. Kita mau ngomongin konstipasi. Sebenarnya Ya. konstipasi itu gimana dok definisinya dok? Ya, jadi konstipasi itu definisinya biasanya terjadi kalau udah mulai usia 6 bulan lah ya, udah mulai ada transisi ke solid food atau MPASI. Oke. Biasanya bayi itu frekuensinya kurang dari 2 kali seminggu. Terus kemudian Oke. anaknya tampak kesakitan, Mm-mm. um, ngeluarinnya mengedannya pakai usaha banget. Terus pas Mm-mm. keluar juga bentuknya kayak kelereng-kelereng atau biji-biji Mm-mm. salak. Terus warnanya juga Mm-mm. hitam. Mm-mm. Kadang menyebabkan lecet, saking kerasnya tuh sekitar anus jadi lecet. Kadang ada perdarahan yang bikin mom semua pada panik ya. Nah itu Mm-mm. tanda-tandanya kalau anak atau bayi mengalami konstipasi. Oke, terus biasanya dok, kadang-kadang tuh saya suka dapat pasien juga nih dok, mereka langsung pada panik kalau pada saat mulai MPASI. Begitu mulai langsung Iya. kayak yang dokter bilang tadi, karena dia mulai kenal solid food, kemudian dia mulai BAB-nya lebih jarang,
atau lebih keras. Nah, sebenarnya Iya. seberapa berat kondisi yang menyebabkan para moms harus memang langsung ke dokter, Dok? Baik, jadi pertama ke dokter kalau memang ada darah ya di tinja Hmm, atau pas keluar tuh ada darah menetes atau darah di tinjanya itu mm-mm. perlu ke dokter. Terus yang kedua, Oke. kalau anaknya tampak kesakitan dan tidak Mm-mm. bisa sama sekali mengeluarkan BAB-nya, perlu Hmm, bantuan gitu ya. Nah, itu mm-mm. memang Mm-mm. segera harus diperiksa ya, rectal tissue Oke. segala macam ke dokter. Terus yang ketiga, jika anaknya tampak perutnya tuh kembung dan Hmm, banyak buang gas gitu ya, tapi nggak bisa keluar. mm-mm. Terus yang Mm-mm. keempat, memang biasanya kalau udah 3 hari nggak pup gitu kan bayi udah mulai kesakitan ya. Kalau dia Mm-mm. tampak Mm-mm. kesakitan memang harus segera dibawa ke dokter untuk kita bantu untuk stimulasi. Nah, ngomong mengenai Oke. stimulasi ini, biasanya yang pada bingung tuh pas usia 6 bulan ya dokter ya. Ya. Apa sih yang bisa diberikan pertama kali untuk Heeh. membantu? Ya, pertama, memang yang hidrasi yang paling penting, air. Jadi, Ya. selain mendapatkan ASI, kemudian mendapatkan cairan itu dari sup, kaldu, makanan gitu ya, itu bisa Mm-mm. juga diberikan tambahan air putih. Jadi kalau air putih itu boleh Ya. ditambahkan sekitar 60-100 cc per hari pada anak bayi Mm-mm. sekitar 6 bulan yang meningkat perlahan. Tapi ingat, jangan Mm-mm. terlalu banyak juga memberikan air putih karena Iya. akan mengurangi kalori. Nah, bagaimana dengan pemberian jus buah? Kalau Ya. pemberian jus buah itu yang disarankan kan misalnya pepaya atau buah naga atau apples ya, prune juice. Mm. Dengan perbandingan 1:3 dok. Jadi kadang-kadang ibunya Mm. nanya, oh saya kasih pepaya doang gitu ya. Jadi Oh. esensinya tuh memang harus dilarutkan. Jadi pepaya 1 bagian, si airnya 3 bagian. Jadi 1:3 kalau pemberian jus Mm. itu. Dan Mm. kalau anak-anak baru umur 6 bulan biasanya kita berikan sekitar 30-45 cc per kali Mm-mm. jusnya, bisa Mm-mm. sampai 2 kali sehari. Nah kalau udah Mm-mm. pupnya udah bagus, sudah lancar, baru kita kembalikan ke MPASI semuanya dan tidak diberikan jus buah lagi ya karena dikhawatirkan dapat Oh. mengurangi komposisi protein, lemak, dan karbo yang dibutuhkan oleh bayi. Oke, Begitu berarti dok. maksud dokter untuk pemberian yang buah tadi hanya sementara ya dok? Maksudnya pada Iya saat betul. memang ada keluhan, karena dia pada saat Mm-mm. mulai MPASI, mulai kenal solid food yang biasanya hanya cair doang, tiba-tiba dia jadi ada keluhan, boleh kita seperti memberikan ekstra buahnya. Tapi kalau udah Jus normal, buah. kita harus mengurangi lagi ya dok untuk jus Iya buahnya betul, ya. kembali ke Oke. puree. Kita bikin puree dengan campuran Ah, yang lain. oke. Kalau selain pepaya, apalagi dok yang bisa dikasih oleh para moms di rumah? Pilihan lain ada nggak dok? Kan ada pasien Maksudnya saya nggak suka itu. hmm, apel yang dikukus dulu ya dokter ya. Jadi Ah, oke. apel di steam dulu, terus Mm-mm. diparut, baru ditambahin air sama 1:3 juga Oke. konsentrasinya. Terus boleh juga diberikan jeruk baby manis, uh, Oke. juga dilarutkan di air gitu. Oke. Terus dok, kalau selain itu, selain kita memodifikasi makanan yang masuk, ada nggak dok tindakan lain yang bisa dilakukan para moms di rumah untuk mengatasi kayak pertolongan pertamanya nih dok untuk konstipasi di rumah? Ya, jadi yang pertama gerakan cycling ya dok ya, kayak gerakan Ah, mengayuh sepeda, ah, gerakan mengayuh sepeda, terus gerakan menekuk tungkainya sehingga paha atasnya tuh menempel pada perut, kayak gitu, kayak ditekuk ah. Oke. gitu ya, terus dimiringkan Mm-mm. bayinya. Itu Mm. dari segi gerakan. Yang kedua, Mm-mm. masas juga penting, Ah, ya, masas yang betul dari betul. arah ulu hati ke bawah satu arah, ulu hati ke Ah, arah ah. ke bawah Gini ya, berarti ke ya bawah dok. satu Ah, arah, ah. betul. Itu dengan menggunakan minyak kelapa. Terus yang ketiga Hmm. pijat I love you ya, yang massage I love Hmm. you itu juga bisa Iya. membantu. Kemudian massage yang gerakannya melingkar seperti Hmm. posisi usus kita ya dok ya. Terus yang terakhir Oke. sebenarnya bisa kalau udah kesakitan banget terus dilihat tuh kok kayaknya udah mau keluar nih sebenarnya gitu ya, tapi kok nggak keluar-keluar, kita bisa bantu menstimulasi manusia itu dengan menggunakan termometer yang digital itu ya Oh, dokter ya. iya Tapi iya iya. juga kalau nggak berani ya jangan bawa aja ke bawa ke rumah sakit atau ke dokter lah gitu ya. Bisa disimulasi Oke. pakai minyak kelapa sedikit, masukkan sekitar Oh, satu oke. senti kayak gitu untuk
tes bisa dibantu keluar atau enggak. Tapi tetap kalau misalnya kejadian ini berulang, sebaiknya diperiksakan ke DSA MAMS karena mungkin saja ada sumbatan, ada tight sphincter aninya, maksudnya katup di anusnya memang lebih ketat gitu sehingga susah keluar. Mungkin ada kelainan organik yang lain. Oke, dok, ini Dan saya satu nyambung. lagi dokter. Oh ya, gimana dok? Kompres Iya perut benar bagian bawah. benar. Itu sangat membantu. Jadi hangat-hangat itu juga bisa membantu pergerakan usus sehingga gampang pup. Dikompres hangat berarti ya dok? Kompres hangat di antara pusar sama kemaluan. Di perut bagian bawah. Kita kompres itu biasanya gimana dok? Ya harus berapa lama atau gimana gitu? Nggak ada aturan tertentunya tertentu sih nggak ada. Paling 3 kali sehari atau 4 kali sehari dengan menggunakan air suam-suam kuku gitu. Oh, oke. Semoga para moms bisa sedikit mendapat pencerahan ya dok untuk yang bisa dilakukan di rumah. Nah dok, saya nyambung sekalian ini. Ada pertanyaan dari, tadi kan dokter sempat jelasin tentang jeruk baby. Ini ada pertanyaan dari akun IG Siti Sarah Hadiastuti. Untuk jeruk babynya diambil airnya aja kah dok? Lalu ditambahkan air lagi? Ini ada begitu dok pertanyaannya. Kira-kira gimana dok? Untuk jeruk baby. Jadi jeruk baby manis itu kan ada airnya, ada pulp atau bulir-bulirnya ya. Jadi untuk bulir-bulir boleh diambil paling 1 misalnya nih umur babynya 6 bulan ya. 6 bulan terus dia mau minum 30 cc jus buah. Itu komposisinya kan harus 1:3. Jadi 10 cc itu air si jeruk baby, terus 20 cc, sekitar 20 cc, 25 cc itu air putihnya. Kemudian boleh ditambahkan bulir si pulpnya itu paling 1 sendok teh, kayak seperti itu. Jadi juga nggak terlalu banyak serat tingginya di situ. Tetap lebih banyak cairannya. Bisa ini. Oke, paham dok. Semoga Ibu Siti paham juga ya. Kemudian dok, ini sekalian, kalau pisang gimana dok? Katanya ada informasi bahwa pisang menyebabkan sulit BAB. Gimana dok kalau dari dokter Frida? Ya, karena pisang itu kan memang dia banyak serat juga ya, soluble, insoluble, dua-duanya juga di pisang. Sehingga sebenarnya kalau makan pisang kan memang dari teksturnya aja dia lumat gitu ya. Jadi lebih bulky gitu. Tapi kalau misalnya mau tetap disarankan memang kita nggak menyarankan untuk pemberian pisang sih untuk anak-anak konstipasi. Mungkin bisa diganti dengan jus melon kayak gitu. Melon yang dikukus, disaring, terus diambil airnya 1:3 kayak gitu lagi. Tapi kalaupun mau dikasih pisang, pisangnya harus yang mateng, terus cuma dikorek dalam aja gitu ya dokter ya, atau dilarutkan lagi gitu di air, sehingga konsistensinya nggak bulky banget, nggak susah dikeluarkan malah ya kalau nggak banyak minum kalau makan pisang. Oh, baiklah dok. Kalau buah naga dok, boleh juga ya dok? Buah naga sih boleh. Boleh ya. Oke, terus ada nih dok, pasien saya suka-suka mereka pada saat anaknya mulai BAB-nya keras atau apa, suka ngasih pencahar yang lewat anus dok. Tahu-tahu udah beli sendiri, udah dipakein sendiri. Nah itu gimana dok? Sebaiknya apakah itu aman? Apakah lebih baik langsung ke dokter dulu atau gimana dok? Ya, lebih baik sih ke dokter dulu untuk dinilai kenapa ya penyebabnya. Karena kalau misalnya langsung dikasih pencahar, terus tidak dicari penyebabnya apa, kasihan juga anaknya ya. Kalau setiap kali nggak pup, langsung dikasih obat pencahar dari dubur itu kan juga bikin trauma, bikin anaknya stres, ketakutan, terus mungkin kesakitan kalau nggak pakai jelly yang banyak. Sehingga anaknya jadi setiap kali mau pup malah tambah takut ya dok, tambah takut, tambah trauma. Dan trauma takut itu penyebab nomor 1 konstipasi pada anak-anak. Jadi dia udah merasa sakit, kalau sakit ya dia tahan pupnya, dia nggak peduli deh itu harus dikeluarin atau enggak, karena setiap kali dia keluarin ya lecet, sakit. Apalagi kalau sering-sering dimasukin obat gitu kan bisa juga terjadi iritasi ya dok di sekitar anus. Dan yang paling penting ke dokter itu untuk mencari jalan keluarnya. Apa sih yang harus dilakukan? Jangan main. Apakah mungkin dietnya harus dirubah, makannya, aktivitasnya, kitanya sebagai orang tua, komposisi nutrisinya mungkin ada yang harus diperbaikin. Jangan main langsung dimasukin
obat aja. Oke. Oke, dokter, saya jawab ini coba saya bacain satu pertanyaan yang agak nyambung kayaknya langsung dengan yang kita bicarakan barusan. Jadi pertanyaan dari Ibu Lilian Gandawijaya. Dok, apakah pemberian bakteri baik itu perlu dan apakah perlu setiap hari diberikan atau bagaimana? Silakan, dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Lilian. Jadi yang pertama, jika ibu melahirkan bayi ibu, moms ya bilang ya, melahirkan bayi moms itu dengan Aku juga cara biasanya, Bu. spontan, iya, dengan cara spontan, kemudian lewat bawah ya, nggak melalui bedah sesar, itu dipercaya anak moms juga mendapatkan mikrobiota baik yang ada di sekitar vagina atau di sekitar kulit moms. Terus yang kedua, moms juga memberikan mikrobiota baik itu melalui kulit pada saat IMD atau menyusui. Ya. Jika moms Lilian melahirkan atau memberi ASI dengan jalan tersebut, dikatakan bayi moms itu bisa mendapatkan mikrobiota atau bedain deh mikrobiota sama probiotik. Mikrobiota tuh semua yang udah ada dari dalam tubuh kita. Probiotik itu mikrobiota yang disuplementasikan atau ditambahkan. Jadi diharapkan mikrobiota di bayi moms juga udah cukup, udah bagus. Jadi nggak perlu suplementasi. Nah, kapan perlu suplementasi mikrobiota ini ya? Atau yang disebut dengan probiotik. Pertama, yang terbukti itu kalau kolik ya, pada bayi yang berat ya. Jadi kalau kolik berat, nangis-nangis, nah itu udah ada penelitiannya membuktikan suatu strain probiotik tuh bisa membantu mengurangi kolik pada bayi. Yang kedua, pada diare ya dok, diare akut. Namun itu juga tergantung pada availability dan ketersediaan dana. Jadi dalam penelitian kan disebutkan probiotik itu membantu menurunkan durasi diare itu kan sekitar 1 hari saja ya dokter ya. Jadi kalau memang orangnya mampu boleh dikonsumsi, tapi kalau nggak mampu ya jangan gitu. Jangan dipaksakan. Lalu pertanyaan terakhir, apakah harus diberikan probiotik sehari-hari? Ya jawabannya tidak. Karena di dalam tubuh kita sendiri kan udah ada mikrobiota baik ya, dan mikrobiota itu terus ada kalau misalnya kita makannya bagus, kita makan makanan yang mengandung prebiotik banyak, nanti kita sebutin deh makanannya apa aja. Terus kita juga mendapatkan probiotik cukup dari makanan misalnya dari tempe, keju, kefir, dan lain-lainnya, kimchi, asinan kayak gitu kan juga ada probioticsnya. Maka keseimbangan mikrobiota di saluran cerna kita juga terjaga dengan baik. Jadi tidak perlu suplementasi yang terus-menerus. Seperti kita ketahui, hidup kan semua mesti balance ya dokter ya. Jadi kalau kebanyakan yang baik juga mungkin nggak oke. Jadi harus menjaga keseimbangan. Oke, jadi sebenarnya tidak harus ya dok, karena ini nge-hits banget nih dok masalah probiotik ini ya kan. Hampir semua tiba-tiba selalu, saya udah minum ini, merek ini tiap hari dok. Sebenarnya tuh gimana sih dok, kok anak saya tetap aja konstipasi, tetap aja nggak ngefek, udah beli mahal-mahal. Sering banget jawabannya, pertanyaan kayak gitu. Jawabannya, konstipasi itu sesuatu yang kompleks dan multifaktorial. Jadi nggak bisa bergantung, banyak banget ya ininya, faktornya yang harus dikerjakan. Iya, betul. Oke, kemudian dok, tadi kan dokter bilang mau nyebutin makanan yang bakteri baik tadi dok, boleh sekalian nggak dok? Biar nyambung, biar nggak lupa kita, ntar kita lupa kalau nggak. Baik, jadi prebiotik itu adalah bahan makanan atau oligosakarida ya kita bilangnya, yang dibutuhkan oleh si bakteri baik ini untuk berkembang biak dengan baik. Jadi menjadi makanannya si bakteri baik. Apakah itu? Jadi itu misalnya oats, strawberry, pisang, asparagus gitu ya. Dan serat dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya mengandung fos dan inulin misalnya kayak gitu. Jadi bisa menjadi energi atau tempat berkembang biaknya si bakteri baik di usus kita. Jadi memang harus rajin-rajin makan buah, sayur, dan makanan-makanan yang sehat, walaupun proporsinya pada masing-masing anak kan beda-beda ya dokter Ria ya. Betul. Kalau pada bayi MPASI kan buah sayur secukupnya aja, nggak terlalu tekankan banyak sekali. Justru
Kalau Iya. menu tunggal atau ini udah nggak disarankan lagi kan. Iya. Tapi kalau udah di atas tahun, kebutuhan serat itu menjadi 6 gram sehari. 6 gram tuh kayak apa sih banyaknya serat sehari? Misalnya satu apel itu mengandung 2 gram. Terus 100 gram oat bisa mengandung 8 gram. Jadi kalau memang Hmm. kepingin tahu kebutuhan serat itu berapa, bisa didiskus dengan DSA dan ahli Ya. nutrisi masing-masing sesuai usia dan berat badan. Oke. Ya, jelas ya para moms ya. Semoga bisa membantu. Nah, Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Ini udah ada pertanyaan dari kemarin nih. Si moms yang satu ini. Dia bilang gini, Dok, anak saya bayi usia 5 bulan. Beratnya 8,6 kilo, cowok. ASI eksklusif. Nah, fesesnya hijau berlendir. Tapi biasanya fesesnya kuning. Nah, gimana ya, Dok? Kenapa kok berubah warnanya? Dan apakah saya harus khawatir tentang itu dengan perubahan warna feses? Gitu, Dok. Baik, Silahkan, Dok. terima kasih. Jadi sekali lagi mesti lihat klinis anaknya ya. Anaknya ada Hmm. keluhan atau enggak? Apakah Mm-mm. BAB-nya tuh banyak sekali? Tapi mucus itu kadang normal ditemukan di saluran usus Mm-mm. kita. Soalnya di dalam saluran cerna juga banyak selaput lendir ya, Dokter Lia ya, yang mukus itu. Mm-mm. Cuman kalau sebelumnya nggak ada mukus, terus sekarang jadinya berlendir, hati-hati infeksi bakteri. Lalu mengenai warna Oh. tinja nih, warna tinja juga sering Hmm. ditanyakan ya. Yang tadinya Ya, kuning, terus jadi hijau. jadi Jawabannya hijau. Mm-mm. oke apa nggak oke dok? Nah kita juga ada dua jawabannya. Jadi yang pertama, memang BAB bayi itu berubah-ubah warnanya. Bahkan dari hari Hmm. pertama ke hari kedua bisa berubah-berubah ya. Jadi tergantung dari pertama apa yang dimakan oleh anak tersebut atau yang dikonsumsi oleh Hmm. ibunya. Kalau dia mendapat ASI eksklusif dan ternyata ibunya banyak sekali makan leafy vegetables yang green gitu ya, hijau, pup baby-nya juga bisa jadi hijau atau Hijau. ya terus mungkin anaknya udah mulai MPASI, banyak makanan hijau atau apa lagi kurang nih makanan yang berwarna-warna tomat orange gitu, dia juga jadi bisa berwarna hijau. Sekali lagi pertanyaan ibu yang tadi 5 bulan 8 kilo tadi Mm-mm. tergantung klinis anaknya. Kalau mau tahu lebih baik, lebih pasti apakah ada infeksi bakteri atau tidak, ya kita harus lakukan pemeriksaan tinja lengkap. Oke, ya betul setuju dok. Pemeriksaan feses itu kadang jadi satu permasalahan juga dok. Kadang, oh dok udah terlanjur dibuang atau dok eh, kadang-kadang tuh kalau pasien saya dok saya suruh cek karena dia rumahnya misal agak jauh dari rumah sakit. Nah pada saat ke kita pas nggak BAB. Nah begitu dia sampai rumah ada BAB tapi ternyata jaraknya jauh dari rumah sakit. Jadi kan tinjanya udah kelamaan. Jadi akhirnya nggak dapet tuh sampel darah, sampel fesesnya. Tapi sebenarnya itu penting banget Ya, ya dok untuk menentukan iya, penyebabnya apa, apakah infeksi, bakteri atau bagaimana ya dok ya. Mesti kita lihat dari hasil betul. fesesnya ya. Sedikit Oke. tips dokter Lia, mungkin nanti Ya, kan gimana memang udah dok? dibawain bokalnya tuh dok ya, tempat buat Ya, naruh fesesnya, terus kita ajarin hmm, nanti pakai apa plastik supaya nggak ngerembes pampers, masukin ke hmm, tempat bokal tersebut, di hmm. wrap rapat dengan plastik, terus kita sediain juga Oke. satu plastik yang isinya es batu ya dokter ya, supaya Oke. menjaga suhu si sebelahnya ini, baru kita Suhunya. jadiin satu lagi di satu cooler bag atau apa, baru kita kirimkan ke, sebenarnya nggak usah ke rumah sakit kita juga nggak apa-apa dokter Lia, mungkin ke rumah sakit Iya. terdekat yang ada lab tinjanya gitu, boleh, asal 30 Oke. maksimal 60 menit udah nyampe di rumah sakit tersebut, Oke. baru hasilnya bisa kita discuss. Oke, sip. Thank you dokter untuk tipsnya. Sama-sama Nah, dok. aku mau bacain. Ternyata namanya adalah question box, Dok. Ada Oh yang kasih oke, tahu, oh gitu netizennya ya, ada yang kasih tahu, Dok, namanya question makasih. box. Oke. Aku baca dari question box dulu. Oke, yang pertama, nah ini, Dokter Frida bisa lihat nggak question box-nya dari Ibu Belawana? Dok, makanan apa Tuh. yang tidak boleh diberikan? Yang tidak boleh diberikan untuk menghindari sembelit pada bayi MPASI? Ya. Gitu, Dok. Sebenarnya sih pada anak MPASI nggak boleh terlalu banyak makanan yang terlalu kental kali ya dokter ya. Jadi Hmm, kalau misalnya dia ya. terlalu kental, terus dia kurang hidrasi atau kurang air minum, ya pastinya nggak bisa mengeluarkan pup dengan baik gitu. Hmm. Lalu kalau misalnya memang dia ada indikasi sebelit, nah pertama memang jumlah cairan mesti dinaikkan dulu.
Kemudian MPASI-nya mungkin dibuat sedikit lebih encer, tapi sifatnya sementara ya, hanya Oke. beberapa hari Ya, aja. betul, Karena betul. kita tahu sendiri, kalau terlalu encer ya kalorinya rendah, nanti anaknya berat badannya nggak Ya, naik, nggak numbuh. ya. Jadi sifatnya Makanan hanya untuk khusus, sementara ya, Dok? ya makanan khusus yang harus dihindari sih sebenarnya nggak ini ya, mungkin yang seperti udah terkenal eh, pisang itu kan bisa membuat BAB lebih keras, ya itu jangan dikasih Hmm. dulu seperti itu sih. Oke, berarti note-nya di sini adalah kita boleh sedikit menurunkan tekstur sambil menunggu sembelitnya teratasi. Tetapi begitu sudah membaik, diharapkan langsung segera naik tekstur lagi ya, Dok. Jangan keterusan, Betul. tetap diturunkan teksturnya kan, Dok. Kalau terus-terusan encer, Iya, seperti Dokter Frida bilang, nanti kendalanya adalah kalorinya kurang dan muncul masalah baru, berat badan tidak bisa naik. Gitu ya, Dok ya. betul, betul. Oke, kita ke yang berikutnya. Nih, ini dok, dari Bu Novianti Astiti. Dok, babyku kalau minum ASI susah dan sangat rewel. Padahal sudah menunjukkan tanda lapar. Ini agak beda nih topiknya. Dijawab sedikit nggak apa-apa ya dok? Jadi Oh, dia nggak apa-apa. tanyanya adalah, babyku minum ASI susah dan sangat rewel. Padahal sudah menunjukkan tanda lapar. Kenapa ya dok? Begitu dok. Ya, Silahkan dok. pertama biasanya tergantung usia bayi dulu ya. Kalau bayi udah mulai di Hmm. atas 4 bulan kan biasanya um, penglihatan, pendengaran, indera itu udah mulai berkembang, sehingga kalau banyak suara, banyak gangguan, TV, orang Hmm. lain atau kakaknya berseliweran gitu, jadi dia nggak bisa fokus juga untuk menyusui, itu bisa juga. Ya. Terus yang kedua, rewel. Nah, rewel ini bisa Hmm. disebabkan karena memang perutnya nggak enak ya, Dok. Mungkin Hmm. karena ibunya terlalu banyak lactose produk juga bisa yang keluar dari formilknya. Sehingga Oke. pas dia nyusu dia rasa mungkin asam atau udah begah, baru 5-10 menit ternyata usia udah tinggi banget, kayak gitu ya. Jadi dia merasa Hmm. kembung gitu, dan dia belum bisa berhasil mendapatkan si hin milk ini. Padahal si hin milk ini kan sekali lagi yang membuat rasa kenyang dan membuat Hmm. bayi itu bisa pulas terdapat si hin milk. Dia udah fasi duluan gitu, udah rewel, udah nggak enak perutnya nih gara-gara kebanyakan laktos. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama, ibunya mungkin harus memompa sedikit keluar formilknya ya, Hmm. ditampung gitu, disimpan, terus supaya si baby bisa mendapatkan formilk juga, hin milk juga gitu. Jadi laktosnya nggak terlalu tinggi. Yang kedua, ibu juga mesti sebaiknya mengkondisikan dalam keadaan tenang, nggak banyak Hmm. gangguan, mungkin nggak sambil nonton IG live kita gitu ya, nggak juga sih ya dok ya. Jadi nggak main HP misalnya. Jadi benar-benar fokus, Iya. tenang. Terus anaknya diajak ngobrol, ada eye to eye Hmm. contact, ya benar-benar Ya. mesra deh gitu ya. Hmm. Eh, Hmm. Lalu dilihat juga apakah surroundingsnya itu apakah dia kedinginan atau malah kepanasan, blanketnya terlalu tebel ya, banyak hal sih. Tapi kalau memang Ya. misalnya perlu, memang harus manajemennya dok ke konselor laktasi. Oke. Oke. Dokter Frida. Oke dok. Barusan ini sinyalnya hilang nih di Dokter Frida. Udah balik lagi nih. Iya, iya. Oke. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Sofia Erisa. Dok, kalau pupnya keras sampai nangis bayinya, tapi masih 2 hari sekali, atau bahkan tiap hari, itu gimana dok? Bayinya usia 13 bulan. Jadi keras Iya, tapi masih sering BAB-nya. Gimana dok? iya. Sebenarnya kalau konsistensinya keras, sekali lagi kita harus periksa lagi ya. Kalau ke dokter biasanya kita lakukan, maaf ya, colok dubur namanya. Jadi Ya, kita rasa di dalam situ masih banyak pup yang berbatu-batu apa enggak gitu ya. Kalau ya. memang misalnya pupnya yang berbatu-batu banyak, berarti dia ngeluarinnya sebenarnya cuma sedikit-sedikit gitu. Dia nggak mampu ngeluarinnya semua sekaligus. Nah itu ya berarti termasuk
konstipasi juga. Atau lebih lanjut lagi bisa kita lakukan pemeriksaan foto polos abdomen ya dokter. Di situ bisa kelihatan banyak materi tinja gitu yang tertumpuk di usus, itu juga kalau perlu gitu ya. Terus pertanyaannya kan apakah ini termasuk konstipasi? Jawabannya sih iya, walaupun dia tiap hari. Karena popnya keras, nangis, kesakitan. Mungkin dia tidak sanggup mengeluarkan semuanya itu karena udah lecet gitu loh di sekitar anusnya, makanya dia keluar satu udah ditahan lagi, takut gitu kesakitan. Jadi memang perlu bantuan. Kalau di rumah ibu bisa ngasih minyak kelapa dulu gitu ya supaya licin, tapi kalau ke dokter tentu saja kita berikan krim khusus untuk mengobati luka di sekitar anusnya. Oke, dok, gini, kalau misal, ini sekedar gambaran aja ke para dad and moms di rumah. Kalau misal akhirnya seorang anak dengan konstipasi datang ke dokter Frida, itu kalau sampai tata laksananya, terapinya itu kira-kira bakal seperti apa, dok? Yang pertama, hidrasi. Disesuaikan dengan umur dan usia. Yang kedua, pengaturan diet, makanan. Apa yang boleh, apa yang tidak. Dan kalau tergantung derajat konstipasinya. Kalau konstipasinya udah sedang gitu, justru kita harus memberikan rendah serat dulu sementara sampai lancar. Nanti kalau udah bagus lagi pola BAB-nya, baru kita berikan serat sesuai dengan usianya. Lalu yang keempat, biasanya kita edukasi supaya banyak exercise, banyak bergerak, nggak mager gitu anak kayak di rumah ya. Yang kelima, kita bantu dengan massage gitu. Terus yang keenam ada toilet training. Jadi kita ajarkan juga, itu penting banget si toilet training ini. Yang ketujuh, banyak ya kan dok ya, multifaktor ya. Jadi yang ketujuh baru obat-obatan dokter. Obat-obatan itu termasuk krim anti sakitnya, terus mungkin laktulosa untuk pencaharnya ya. Untuk bukan menyahar sih kita bilang, untuk pelicin ya, untuk membantu pupnya. Terus kita evaluasi lagi, kalau misalnya memang dia makan kurang sehat, prebiotik, probiotik kurang, kita boleh tambahkan probiotik. Tapi itu juga nggak selalu dan belum menjadi rekomendasi untuk terapi tata laksana konstipasi pada anak. Itu sih dok. Oke. Dok, boleh nggak dok singgung sedikit tentang toilet training? Karena sebenarnya untuk rekomendasinya, kita toilet training itu mulai usia berapa dok? Para dad and moms di rumah harus mulai mengenalkan toilet training dan gimana caranya dok? Kita bahas sedikit ya dok. Baik. Boleh. Jadi memang kalau anaknya, kan perkembangan anak beda-beda ya dokter Lia ya. Ada yang cepet banget, ngomongnya udah pinter, disuruh apa udah bisa gitu. 15 bulan tuh dibeliin potty trainer udah mau duduk gitu ya nggak masalah gitu. Tapi biasanya sih umur 18 bulan baru diperkenalkan dengan potty trainer yang duduk di lantai kayak gitu ya. Dan si potty itu ditaruh di tempat yang si baby suka, yang anak suka. Jadi nggak harus di kamar mandi gitu. Mungkin dia merasa nyaman di kamarnya sendiri, ya dia di potty trainernya ditaruh di situ. Kapan disuruh ke potty itu pagi dan malam setelah makan, disuruh duduk sekitar 5-10 menit. Itu untuk membentuk kebiasaan aja. Mau dia pup, mau dia nggak pup, nggak pipis ya nggak masalah. Cuman memperkenalkan ini loh tempatnya nanti kalau mau pup, mau pipis. Terus kalau dia berhasil, kasih hadiah stiker gitu. Gak usah yang mahal-mahal ya dok. Jadi stiker aja atau pujian atau pinter kayak gitu kan. Anak baik, semua buat dia happy, dia merasa jadi lebih terpacu lagi gitu. Nanti kalau dia udah lebih besar, dia udah bisa duduk, misalnya umur 3 tahun gitu ya, dia udah bisa duduk di toilet kita tuh, toilet duduk, kan dibantu pakai seat khusus buat children gitu. Anak-anak juga harus jangan lupa diberikan undakan atau dingklik ya dok. Iya, betul dok. Betul, itu penting banget ya dok, karena posisi ya dok, posisi menentukan prestasi ya dok. Prestasi, sampai gede kita begitu ya dokter. Iya benar. Pernah soalnya dok, ada pasien saya, dia datang karena konstipasi, anak udah agak gede sih dok, 4 tahunan, dia konstipasi, terus setelah saya ajak ngobrol gitu, ternyata dok, dia itu selama dia kecil, dari dia yang 18 bulan segala macam, tidak pernah diajarkan toilet training, tidak pernah dikenalkan dengan
potty trainer, kemudian yang yang tempat duduk tambahan itu loh dok. Jadi dia itu tidak merasa nyaman pada saat dia duduk di toilet dewasa karena dia takut dia bakal nyemplung ke situ. Kasian, iya dok, malah ini diketawain. Jadi iya. jadi dia takut dok, karena dia takut dia bakal nyemplung di toilet, jadinya dia selalu tahan BAB-nya. Lama-lama beneran karena itu berjalan bertahun-tahun jadi konstipasi. Ada juga yang ternyata dia takut sama kecoa di kamar mandinya dok. Jadi dia fobia banget tuh sama kamar mandi. Itu kan berarti kan kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman buat anak ya dok, supaya dia jadi nggak takut lagi. Betul nggak dok? Dokter Frida gimana dok tentang itu? Udah betul banget dokter Lia, nggak ada tambahan. Cuman gini dok ya, memang sesuai teori perkembangan anak ya, umur 3 tahun, 5 tahun itu dia suka merasa ketakutan kan dok, mungkin terhadap hantu kayak gitu-gitu. Nah itu pas banget sama si toilet itu, yang bikin dia takut kejeblos gitu loh. Jadi memang udah itu harus difasilitasi, terus dikasih dingklik supaya dia agak tekuk sedikit ya. Terus ininya lututnya, terus kalau dia mau ngeden dia punya kekuatan gitu, bisa plung keluar gitu. Dan itu memang harus ditemenin gitu. Iya betul. Dok, memang apa tuh dok? Memang betul kata dokter Lia itu. Jadi kecoa bau segala macam mempengaruhi, apalagi kalau anaknya jijian gitu ya. Aduh, males banget deh gitu. Jadi emang benar-benar harus nyaman gitu ya dokter ya. Atau kadang suruh ini dok ditempelin stiker, mainan segala macam yang khusus ditaruh di kamar mandi supaya dia betah. Apalagi anak-anak zaman sekarang misalnya stikernya langsung yang kayak Frozen gitu ya dok, yang mereka suka kan. Jadi mereka kayak ditemenin sama tokoh-tokoh yang mereka suka kan. Jadi mereka happy di situ, nggak ditemenin kecoa ya. Iya bener. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini dari Bu Lisa Radia. Dok, anakku konstipasi dan menyebabkan agak ambeien. Itu bisa hilang nggak ya dok ke depannya? Usianya baru 11 bulan. Silahkan dok. Baik, jadi jawabannya sih bisa ya Bu. Jadi memang harus diperbaikin semuanya. Kemudian kita berikan salep untuk ambeinya dengan perbaikan pola hidup, toilet, training, semua minum, makan, exercise itu bisa membaik. Insya Allah ya. Asal tidak ada kelainan organik, notes-nya dok ya. Kemudian yang ambeien itu kan kelihatannya seperti kayak lidah atau skin tag ya dokter ya, kalau kita bilang di biar kedokteran istilah medis itu kan skin tag. Jadi seperti kulit yang menjulur gitu ya. Kalau pasien saya ngomongnya lidah dok, ada lidah-lidahnya katanya gitu. Jadi si lidah-lidah ini memang bisa mengecil, mengempes, cuman tergantung dia udah terbentuk seberapa besar gitu. Kalau biasanya udah besar, biasanya dia jadi kayak kulit yang kewer-kewer sedikit gitu lah, tapi nggak menggembung lagi. Tapi mau dihilangkan 100% juga kalau udah keburu ada sekitar mungkin seujung ini ya dok, ruas jari kelingking ya. Nah itu juga harus ada tindakan bedah sedikit lah ya untuk menghilangkannya. Cuman kalau misalnya baru terbentuk sedikit ambeinnya sih ya insya Allah bisa hilang sempurna. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang, tapi sama. Jadi mereka mempertanyakan lagi masalah jus buah tadi, dok. Kan dokter menyarankan 1:3. Nah, ada yang tanya bahwa para moms ini baca di buku KIA bahwa jus tidak boleh diberikan di anak kurang dari 1 tahun. Nah, gimana, dok? Itu, dok, pertanyaannya. Silakan. Jadi, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah sangat baik ya membaca buku KIA. Memang tadi kita juga berdua dengan Dokter Lia sudah jelaskan, memang pemberian jus buah tuh tidak disarankan sebetulnya untuk anak di bawah 1 tahun, karena jus buah tersebut kan mengandung karbohidrat, glukosa, sukrosa yang tinggi ya dok ya, sehingga kalau terlalu banyak diberikan jus buah, nanti malah nafsu makannya itu terhadap makanan yang mengandung protein, lemak, karbo jadi berkurang. Dikhawatirkan komposisi nutrisinya itu jadi tidak seimbang. Itu betul. Tapi tadi juga telah disebutkan, juga telah dijelaskan oleh kita berdua bahwa
pemberian jus buah itu juga sifatnya sementara dan dibatasi. Jadi untuk anak 6 bulan sekitar 30 cc aja. Untuk anak umur 7-8 bulan sekitar 45 sampai 60 cc. Dan itu juga kalau sembelitnya udah sembuh kan kita stop. Kita udah sepakat tadi ya, Dok ya. Jadi itu jawabannya. Oke. Jadi nanti kalau yang ikut IG Live ini, kalau ada yang ketinggalan, nanti tolong diikutin dari awal supaya tidak mendapat informasinya hanya sedikit-sedikit ya, Dok. Nanti kan kita simpen ini di IGTV kan, jadi mohon kalau yang baru join dari tengah ataupun agak terakhir ini, mohon untuk mendengarkan, melihat dari awal supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Ntar kita viral lagi Dok gara-gara itu. Iya betul. Oke, terus ini Dok, pertanyaan berikutnya dari Bu Windy Put. Dok, benarkah ketika MPASI terlalu banyak sayur justru menjadikan baby sembelit? Apa tipsnya jika baby 8 bulan sudah mengkonsumsi nasi lembek atau menu lengkap? Aduh, ini pertanyaannya kepotong Bu, saking panjangnya. Saya nggak bisa lihat pertanyaan berikutnya. Dokter Frida jawab yang atas aja kali ya, Dok. Jadi apakah benar ketika MPASI terlalu banyak sayur justru menjadikan baby sembelit, gitu Dok? Iya, ya seperti kita ketahui ya Ibu Windy, sayur dan buah itu kan sayur ya mengandung serat tuh ada yang soluble fiber, ada yang insoluble fiber. Apakah itu serat yang larut dalam air, ada serat yang tidak larut dalam air. Jadi macam-macam serat yang larut dalam air, dia itu menarik air yang ada di usus kita sehingga membentuk massa bulky gitu ya dokter ya, kayak bola gitu deh ya, terus agak gel-gel gitu. Nah itu juga tergantung pada kontraksi usus anak kita, bagaimana si bola gel itu bisa keluar. Tapi kalau misalnya kita juga banyak memberikan serat, ternyata kurang flush dari air, asupan air, itu juga bisa stuck di dalam gitu, jadi nggak keluar. Nah, seperti fisiologisnya kan perjalanan alaminya tuh si pup yang terlalu lama di usus besar itu kan airnya diserap gitu sama si usus besar, sehingga malah yang tadinya tinjanya berbentuk gel malah jadi keras, jadi kayak batu ya dokter lama-lama kalau kelamaan di usus besar itu. Makanya kita perlu si air juga yang banyak untuk menggelontor. Nah, bagaimana dengan serat yang insoluble atau yang tidak larut dalam air? Dia tuh kayak rambut yang ini ya dok ya, berurai-urai panjang gitu ya, kayak serat-serat misalnya kangkung atau bayam yang masih nggak lembek gitu ya. Itu insoluble fiber. Jadi dia jadi aut-autan juga membentuk satu massa pup yang membutuhkan sebenarnya air untuk dibuang. Jadi memang kalau kebanyakan serat, kurang air, atau dia nggak buru-buru toilet training gitu ya, sehingga pupnya juga belum keluar, itu juga bisa menyebabkan sembelit. Kalau kebanyakan serat, kurang hidrasi. Tapi ini pertanyaan usianya 8 bulan ya? 8 bulan sudah mendapatkan nasi lembek. Kalau misalnya dia memang susah, pupnya mungkin memang dia konsistensinya sedikit lebih padat kali ya. Nasi lembek itu mungkin mesti dibalikin ke bubur saring kasar dulu. Iya. Turun tekstur dulu kali ya dok, maksudnya ya dok ya? Iya. Oke. Terus ini dok, dari Ibu Nurul Ratna. Bila anak ASI eksklusif, BAB-nya 3 hari sekali, apa dengan ibu yang menyusui makan banyak pepaya bisa membantu BAB bayinya lebih lancar, dok? Ya, baik. Jadi ibunya yang makan pepaya. Ya, anak ASI eksklusif kalau belum BAB 3 hari kan masih dianggap sebagai normal ya, apalagi kalau baru 6 bulan, sebelum 6 bulan. Tapi memang dikatakan bahwa apa yang dimakan ibu itu kan memang terkandung dalam ASI-nya. Jadi kalau misalnya anak ibunya cukup hidrasi, cukup makan sayur, buah, itu dikatakan bisa membantu supaya anaknya pupnya juga bisa lebih lancar. Oh, berarti boleh ya dok ya, ibunya untuk konsumsi pepaya ya. Oke, terus ini dari Ibu Sesa Ces, dok apakah benar tambahan lemak pada MPASI akan membuat anak lancar BAB? Silakan dokter Frida. Ya.
Sebenarnya lemak itu kan untuk tambahan kalori ya dokter ya. Tapi memang kalau Ya. kita makan berlemak, apalagi lemak sehat kayak minyak zaitun kayak gitu kan memang disarankan dan bisa membantu Hmm. apa ini ya. Jadi lebih lancar, lebih gampang deh menggelindingnya gitu. Jadi boleh jawabannya dan benar pemberian asal lemaknya lemak sehat ya. Ya, boleh ya, berarti ya dok. Boleh. Oke, kita ini kayak menjelang 5 menit terakhir. Oh Saya iya, masih ada pertanyaan. Nggak kerasa ya dok? Apa kerasa? Nggak kerasa kan? nggak Tahu-tahu udah kerasa. mau kelar. Iya. Ini dok, dari Budian Vela. Dok, kapan bayi 6 bulan dikatakan diare? Penanganan pertama seperti apa dan kapan harus ke dokter? Silakan dokter Fida. Ya. Jadi yang pertama, tanda-tanda diare itu kalau BAB-nya tentu saja konsistensinya lebih cair dan lebih sering frekuensinya dibandingkan sebelumnya tanpa ada perubahan ASI Hmm. atau PASI atau makanan dari ibu. Yang kedua, biasanya disertai dengan demam, muntah atau mual dan anaknya jadi lebih rewel dan malas menyusu. Lalu Hmm. pertanyaannya selain tanda-tandanya apa tadi dok? Udah lewat tuh question box-nya. Yang apanya dok? Eh, ibunya kan nanya tanda-tandanya Uh, apa? Oh penanganan terus ya. penanganan pertama dan kapan harus ke dokter dok? Baik, penanganan pertama. Oh ya kembali nih question box. Terima kasih. Ya. Jadi penanganan pertama ya tetap harus diberikan ASI dan cairan yang cukup. Kalau udah Hmm. MPASI 6 bulan ya tetap berikan MPASI seperti biasa, jangan dikurangi atau malah dipuasakan jangan. Terus yang ketiga Ya. berikan oral rehydration solution atau oralit yang khusus untuk bayi. Hmm. Nah, takarannya Hmm. kalau pupnya banyak sekali cairan keluar diberikan 10 ml per kilogram berat badan. Misalnya bayi ibu 7 kilo, jadi diberikan 70 cc atau 70 ml oralit bayi setiap kali BAB-nya banyak gitu. Dan harus dibawa ke dokter kalau misalnya pupnya udah banyak sekali, lebih banyak pup yang keluar dibanding yang dikonsumsi anak sehingga anaknya udah mulai demam, rewel, kehausan, Oh. kencingnya juga jadi lebih jarang. Nah itu segera harus bawa ke rumah Ya. sakit. Oke, kencing itu penting ya dok untuk kita, kan kita tahu sendiri diare itu angka diare di Indonesia cukup tinggi ya dok, jadi harusnya sebaiknya para moms di rumah tahu kapan anak dikatakan dehidrasi. Tanda yang paling penting ya lihat kencingnya ya dok ya, kalau frekuensi kencingnya udah jarang ya harus segera dibawa ke rumah sakit supaya tidak terlambat ya dok ya. Iya, dan sebagai tambahan minimal kan 6 Hmm. kali sehari harus buang air Hmm. kecil bayi yang Ya, mendapatkan ASI. Jadi betul. kita udah tahu dia cukup ASI. Ya. Nah, kadang itu para mam suka gini dok ngelesnya. Saya suka tanya, berapa kali kencing hari ini? Kapan terakhir kencing? Nggak tahu dok, pakai Kan pakai pampers. pampers ya. Nah, Iya, aku betul. udah gimana dok? Gimana caranya nih supaya kita bisa sekali mumpung banyak yang ikut kita kasih tahu dok, gimana dok? Walaupun pakai pampers Iya. kan tetap harus tahu ya dok Iya dong. kencingnya Jadi ya. kan kita kan juga bisa merasakan ya nih Pampers kosong sama Pampers yang isi uh, BAK tuh kayak apa. Terus tiap 2 jam biasanya kan baby tiap 3 jam lah ya minimal gitu kan dia kan udah pipis biasanya kalau dia udah dapat cairan yang cukup. Tapi kalau ini udah 3 jam kok masih belum pipis, Pampersnya masih kosong, masih kering kan kita juga bisa ngerti. Apalagi itu kan diserap ya dok. Jadi biasanya Pampers ada Iya, gelnya ya. Jadi beda iya. beratnya. Ibunya kok bener dok, maaf. Katanya ibunya minta maaf. Oh, Enggak bu, kita nggak hanya usah minta nego. maaf kok. Kita Nggak cuman apa-apa. Budian baik banget. Kita cuman Aduh. ngobrol-ngobrol aja kok, nggak usah minta Mm-mm. maaf. Nggak apa-apa. Sama-sama Kita aja. justru lewat ini kita pengen ngasih tahu ya dok ya, bahwa pada saat Iya. anak diare tetap frekuensi kencing harus terpantau. Harus sering-sering diintip pampersnya udah kencing belum. Atau kalau misal bisa nggak usah pakai pampers dulu dok ya, pakai popok kain dulu misal. Kalau misal memungkinkan. Jadi ketahuan bener kencing terakhirnya kapan gitu ya. Iya. Terus, Dan nggak iritasi juga ya dok ya kalau nah pakai iya kain bener. popok kain atau cloudy gitu ya, Nggak jadi dia ketahuan peres basah. jadinya. Nggak dia peres. Oke. Oke. Apa nih? Sebentar dok. Nah ini nih.
dari Bu, aduh saya nggak kelihatan namanya, Bu Anindya sesuatu, nggak kebaca, maaf ya dok namanya. Dok, apakah Anindya bayi 8 Jatinovi. bulan? Oh ya, karena kok warnanya beda. Ini apakah boleh dikasih puree pepaya dok, bayi 8 bulan yang sembelit? Boleh, tapi sekali lagi yang tadi disarankan ya, jadi 1 bagian pepaya, 3 bagian air, dijadikan puree. Oke. Tapi ingat ya, Kalau yogurt, kalau udah apa tuh? enggak, Apa tuh dok? kalau udah enggak diare, nggak usah sering-sering dikasih jus buah atau puree pepaya. Untuk menaikkan Hanya kalori dari sementara. Iya, hanya sementara. betul. Sekalian dok, pertanyaan terakhir dok sebelum dokter memberikan closing statement. Kalau yogurt gimana dok? Boleh nggak bayi 11 bulan diberikan yogurt? 11 bulan sih boleh diberikan yogurt, tapi biasanya juga paling sedikit ya, 2 sendok teh kayak gitu juga, karena si yogurt itu kan sifatnya juga asam dan laktosanya juga tinggi. Jadi kalau misalnya dia makan yogurt terus dapat ASI juga laktos sudah tinggi, terus dapat butter, keju segala macam yang mengandung laktos tinggi, nanti anaknya jadi kembung, sakit perut, ada mencret sedikit. Jadi hati-hati juga. Ya. Pemberian yogurt gak usah setiap hari. Yes, betul. Oke. Terima kasih Dokter Frida. Dokter Frida boleh Sama-sama, berikan dokter. closing statement dulu untuk para moms and dad di rumah tentang pola BAB dan konstipasi. Silahkan dok. Baik, ya terima kasih ya Dokter Lia. Jadi masalah konstipasi ini pada anak terutama ya merupakan masalah yang kompleks, multifaktorial, dan sering kali membuat anak dan orang tuanya tuh stres. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sampai berbulan-bulan baru datang ke dokter, karena makin lama diselesaikan makin panjang pula waktunya nanti akan ketemu dokternya. Karena kalau misalnya iya ini bisa 3-6 bulan dokter kalau buat konstipasi yang udah kronik. Jadi kalau baru awal lebih baik segera konsultasikan, karena kalau udah kelamaan pupnya ketahan di dalam tuh juga bentuk rektum usus besarnya kan juga berubah ya dokter ya. Jadi kayak balon, untuk mengembalikan lagi seperti semula butuh waktu yang panjang. Jadi jangan tunda-tunda untuk segera konsultasi bila ada masalah konstipasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, para netizen yang terhormat ya. Para dad dan moms, para ayah, bunda, bapak, ibu, semuanya yang sudah join di IG Live kita sore ini. Nanti habis ini akan saya save di IGTV. Jadinya masih bisa dilihat. Lihat dari awal sampai akhir, jangan ambil sepenggal-sepenggal infonya. Karena kadang kita ngomong ini tuh nyambung dari yang sebelumnya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Terima kasih untuk yang udah join. Mohon maaf kalau dari saya dan Dokter Frida ada salah bicara, ada salah kata, tidak ada maksud apa-apa ya dok. Kita hanya ingin share ilmu di sini. Dan semoga bermanfaat ya, buat semuanya. Kurang berkenan. Iya, amin. Iya, sama-sama. Terima kasih ya dok untuk waktunya dok. Selamat sore, sehat-sehat ya dok. Sampai ketemu lagi. Amin. Sama-sama dok. Sehat selalu ya, moms dad semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.